Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Isa dari Makassar, Pak Haji. Ya. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga saja, Pak Haji. Oh iya. Permasalahannya apa ke RDAY? Permasalahannya apa ke RDAY? Pak Haji, pertamanya saya nonton YouTube-nya Pak Haji. Saya bergabung mulai dari bulan Juli pada saat Pak Haji mau ulang tahun. Saya masuk di grupnya Gembira Ria Pak Haji. Oh, Gembira Ria. Selalu ijab sama anak yatim setiap bulan Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Hajat saya Pak Haji, saya kesini banyak anugerah yang dikasih dari Allah. Saya mohon Pak Haji kasih solusinya. Saya Pak Haji, masalah yang pertama itu saya punya teman, saya bikin sertifikat punya orang tua saya karena mau dijual karena sudah meninggal. Jadi kenapa teman saya itu Pak Haji ambil sertifikat itu, akte itu dia pergi jual Pak Haji. Jadi otomatis saya harus bertanggung jawab Pak Haji karena itu milik orang tua. Dan ada lagi satu Pak Haji punyanya kakak, dia juga pergi jual Pak Haji di bawah harga. Yang punya mama itu dengan saudara ada 10 kampung Pak Haji. Dia hanya jual 180 juta. Tapi Pak Haji, saya sudah ketemu yang beli, katanya karena pada saat itu yang teman saya bilang ini bapak ini dia sebagai apalagi itu pembuatan akte itu Pak Haji. Saya lupa. Notaris. Ya, notaris. Jadi dia suruh saya tanda tangan. Jadi saya tanda tangan Pak Haji pada saat itu. Setelah terjadi ketahuan Pak Haji bilang bukan dia jual, saya dengan anak-anak saya pergi ketemu itu Pak polisi yang beli. Jadi dia bilang sama saya, Pak Haji, memang saya pada waktu itu Ibu, saya tidak tanya sama Ibu, bilang saya mau beli. Saya bilang saya tidak ditanya, hanya dia bilang disuruh saja saya tanda tangan, makanya saya tanda tangan Pak Haji pada saat itu. Tapi waktu saya mau pergi Pak Haji, mau masuk dalam rumahnya, saya pakai ilmunya Pak Haji. Yang digosok-gosok itu Pak Haji. Jadi saya masuk. Jadi saya bilang saya turuti. Jadi saya tanya bagaimana ini nantinya, Pak, dia bilang harus didapat itu yang jual tapi tidak ada Pak Haji. Saya juga belum lapor ke polisi karena saya bilang kalau dilapor sama Pak polisi Pak Haji harus ada uang. Pas polisi tidak mau bergerak kalau tidak ada uangnya. Iya Pak Haji. Jadi saya pasti paksakan karena saya lihat YouTube-nya Pak Haji setiap saat, setiap malam Pak Haji saya nonton Pak Haji. Dia selalu bilang Pak Haji pasti paksakan. Jadi saya paksakan Pak Haji. Saya datang Pak Haji tanpa sepengetahuan suami saya, anak-anak saya tidak, dia tahu Pak Haji. Dia tahu bilang saya pergi, tapi hanya saya sudah fotokan bilang saya sudah ada di sini sama anak-anak saya. Karena dia kira saya hilang kemana Pak Haji. Saya paksakan naik kapal laut Pak Haji. Jadi saya tiba tadi ke sini Pak Haji 8:30 pagi. Saya tiba. Gitu. Berarti kan pertanyaan Ibu. Iya Pak Haji. Cara menyelesaikan sertifikat itu balik lagi ke Ibu kan? Iya kalau sementara kan udah dijual ke orang kan? Iya Pak Haji ya. Maksudnya sertifikat itu sekarang udah dijual kan ke orang kan? Iya akte itu. Iya aktenya, aktenya udah dijual kan? Udah dijual. Kalau mau balik lagi ke Ibu harus nebus kan?
Iya, makanya Dan ibu lagi nggak punya uang. tidak punya uang Pak Haji, karena banyak Pak Haji. 100 Ada yang satu itu 300 lebih Pak Haji. 300 juta. Iya Pak Haji. Dengan yang satu itu 180. Baru ada juga yang Itu namanya ibu ketipu bukan? iya Pak Haji. Ketipu. Iya Pak Haji. Atau karena ibu teledor nggak tahu, atau ibu ketipu, atau ibu karena apa tuh bisa pindah? Ketipu karena saya berteman itu yang jual Pak Haji. Itulah saya bilang Pak Haji, saya kalau ada makanan saya kasih Pak Haji, minta mukena, minta apa sama saya kasih Pak Haji. Padahal orangnya begitu, orangnya Pak Haji, alhamdulillah. Kenapa ada orang bisa begitu Pak Haji? Kok dia bilang kasih dulu beras, ibu sama saya, biasa saya kasih 3 liter kali 5 liter Pak Haji. Kan alhamdulillah Pak Haji, selama saya kenal Pak Haji, selama 10 bulan Pak Haji, alhamdulillah pertama saya, kan ada anak saya Pak Haji belum kawin, saya lihat YouTube-nya Pak Haji selalu bilang, karena dia bilang pasti. Jadi saya juga begitu Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Bulan 7 itu sudah dilamar Pak Haji. Nanti ini bulan 7 ini pestanya Pak Haji. Alhamdulillah yang sudah terkabul banyak kok terkabul Pak Haji, yang kecil-kecil gigiku sakit, giginya cucuku Pak Haji, alhamdulillah. Dan rezeki juga yang makanan kayak beras itu Pak Haji. Selama saya bergabung sama Pak Haji, baru 1 kali saya beli beras Pak Haji. Itu pun 10 liter Ji. Rezeki semua itu. Pak Haji. Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Berarti ibu kan sekarang ketipu ya? Iya Pak Haji. Berarti ibu sekarang ketipu dong? Iya Pak Haji. Nah penyelesaiannya kalau ketipu, ibu harus legowo. Iya. Sekarang ketipu tuh udah seizin Allah belum? Udah. Iya Pak Haji. Sekarang ketipu tuh udah skenarionya Allah belum? Udah. Karena ayatnya di Al-Quran, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi ibu harus legowo dulu. Terima dulu. Iya Pak Haji, setelah saya, karena pada saat itu setelah kabut, sebelum saya kenal Pak Haji, demi Allah Pak Haji, saya sudah mau bunuh diri, saya sudah siap. Jangan bunuh diri. Saya sudah siapkan itu, saya sudah buka Pak Haji. Jangan. Aku masuk kamar, dan tendang jadi tumpah. Iya, jangan bunuh diri. Mendingan ibu saya bunuh aja, saya yang bunuh. Jangan ibu bunuh diri. Kalau ibu bunuh diri dosanya besar. Iya Pak Haji. Tapi kalau saya yang bunuh, ibu nggak punya dosa. Saya kenal, selama saya ikuti YouTube-nya Pak Haji, saya laksanakan apa yang Pak Haji suruh tuh, yang apa itu, yang 10 itu Pak Haji, Ya, salam tobat, saya selalu kerjakan Pak Haji, alhamdulillah. Karena memang sebelumnya Pak Haji saya selalu tahajud, tapi biasa mulai dari jam 2 Pak Haji, baru tidak mandi juga. Tapi selama saya kenal Pak Haji, berubah. Kadang sampai 12 juz Pak Haji, kadang juga tidak. Bacaan Quranku, iya Pak Haji, begitu. Jadi kuncinya satu, ibu harus legowo. Udah ditipu, legowo. Walaupun udah ditipu, legowo. Nanti Allah ganti 10 kali lipat dari yang ibu ditipu. Jadi kalau misalkan ibu ketipunya 500 juta, Allah gantinya 5 miliar, itu pasti. Nah, caranya apa? Ibu tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Ibu tidak boleh ingat-ingat orang itu. Ibu harus lupakan dulu. Kalau ibu masih ingat-ingat nggak bisa. Cuman itu. Kedua, ibu paksain baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari, 27 kali.
Habis ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung ibu ucapin hajat. Pasti tanah saya balik lagi. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti saya punya uang 5 miliar. Terserah ibu mau nyebut apa. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kalau pengen terkabul paling lama 99 hari. Tapi syaratnya ibu gak boleh inget si bangsat. Iya Pak. Kalau ibu masih inget si bangsat lah lemot. Selama ini Pak Haji saya kenal Pak Haji, saya sudah tenang Pak Haji. Yang hanya saya yang mau ketemu Pak Haji, pasti saya mau bisa ketemu Pak Haji. Pasti ketemu, ini ketemu. Iya, alhamdulillah. Herannya tadi saya habis pulang reuni. Harusnya kan saya pulang ke Jakarta. Tapi kata tamu saya, Pak ada yang privat 2 rombongan yang sedekah 2 juta. Oh ya udah. Harusnya tadi saya mau ke Jakarta. Hari ini mau ke Jakarta habis ini. Herannya saya kok ntar aja deh malam ke Jakarta. Ntar malam aja deh ke Jakarta. Saya mau ketemu ibu. Nah maksud saya apa? Yang gerakin hati saya pasti Allah. Nah ibu tinggal ucap alhamdulillah. Ayo bos masuk. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sehari 27 kali. Sambil ibu ngomong, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Nanti cair. Tadi teman saya ketemu, terima kasih Pak Haji, saya Grab, ojek, Grab motor. Saya kalau naik motor selalu ngucap, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali minimal. Dia sambil ngomong, gacor, 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 gacor. Itu penumpangnya paling sedikit 400.000 Grab motor, paling sedikit. Nah tadi ada supir angkot namanya Yusuranto. Pak Haji terima kasih, saya sambil bawa angkot. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Per hari dia bawa angkot 500.000 per hari. Nah ibu tinggal ngucap itu aja ya. Terus sampai terkabul. Jangan bilang udah, terus. Yuk Bapak, nama. Permasalahannya apa? Nama saya Aryono Paji Ya. dari Cirebon. Ya. Permasalahan saya sebenarnya ya itu Paji masalah ekonomi sebenarnya kebanyakan. Apa masalahnya? Saya sekarang gara-gara tadi awalnya bantu temen, jadi sekarang saya yang ketimba utangnya gitu Paji. Jadi saya harus bayar ke pinjol semua hampir di Sekarang kamu ketipu udah seizin Allah belum? Udah. Tinggal terima aja dulu. Jangan protes dulu, terima dulu, terima. Ntar keluar ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi lo terima dulu bahwa ini udah takdirnya Allah. Sambil lo meraktekin ilmu RDAY kayak tadi ibu baca sama sholat tobat. Sholat tobat 68 kali salam. Pak Nasrullah sholat tobat 57 kali salam. Cair 21 miliar. Saya maunya 68 salam. Bedanya Nasrullah 57, saya 68. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Ada lagi? Ya itu saya juga udah cobain praktek walaupun yang Pak Haji, saya kan kemarin sempat lihat di YouTube ya Pak Haji yang masalah yang sama ojek online itu kan. Nah, saya juga kan sama. 400.000 dia. Tadi yang angkot barusan namanya Yusuranto. Jalur Depok, Cimanggis, Depok. Per hari 500.000. Tadi Yusuranto. Dia selalu nyupir ngucap. Alhamdulillah, alhamdulillah, gacor, gacor, gacor. Penumpangnya nggak pernah berhenti. 500.000. Itu saya coba praktekin, kan saya kadang-kadang nge-grab juga Pak Haji, kadang-kadang, tapi fokus usaha saya itu sales spare part Pak Haji. Jadi ke toko-toko nawarin barang gitu kan. Boleh sambil ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya gacor. Orderannya gacor, orderannya gacor, orderannya. Terus sambil terus. Ya. Ucapan adalah doa. Itu makanya kan kenapa saya bisa sampai yakin datang ke sini tuh Pak Haji. Saya nyobain praktek pas
dalam perjalanan dari rumah naik motor itu kan langsung tuh baca zikir itu kan. Iya. Alhamdulillah pas nyampe di tokonya, toko spare partnya, tokonya mau order, Iya. terima orderan gitu tuh. Kadang-kadang yang dari luar kota tiba-tiba WA, ini mas orderannya gitu tuh. Ya makanya bersyukur gitu tuh, gitu Pak Haji. Dipraktekin dulu. Jangan sampai enggak. Iya Pak Haji. Itu cuman ya itu kita masalahnya yaitu untuk masalah utamanya sih ya karena bantu temen jadi saya ketimbaan utangnya. Enggak apa-apa, jalanin, syukurin, nikmatin, jangan bilang kapan ya lunas, kapan, jangan. Ntar kalau nunggu kapan jadi mundur makin lama. Harus ngomongnya pasti. Bisa. Pasti. Ya, Pak Haji. Bos, saya lagi nyari kambing etawa yang jantan. Itu harganya bisa 200 juta, jantannya 200 juta. Herannya ada orang yang lagi kepepet jual murah. Hanya cuman 30 juta. Ini barusan saya bayar. Besok masuk ke sini. Dari 200 juta. Dia jual kemana-mana nggak ada yang beli. Akhirnya kita yang beli. 30 juta. Harusnya belinya 200 juta. Kok bisa Pak Haji? Kan saya panggil. Dapat kambing kelas juara 1, dapat kambing juara 1 gitu. Ucapan adalah doa. Lo praktek dulu. Ya, Ya. Pak Haji. Ya. Bapak, Ibu, dari mana? Apa hajatnya? Ayo, nggak apa-apa ayo ngomong. Ayo. Saya mau lapor. Saya belum begitu sembuh. Apa? Belum begitu sembuh. Kenapa? Belum begitu sembuh. Oh, belum begitu sembuh. Iya. Kan Bapak setiap hari wajib minum air cebokan alat kelamin istri. Udah dipraktekin belum? Bapak wajib tiap hari selama 99 hari minum air cebokan alat kelamin istri. Oh, kan di sini Bapak minum air cebokan alat kelamin saya di sini. Selama di sini. Bapak kan di sini 9 hari. Kemarin itu Bapak minum air cebokan alat kelamin saya. Setelah Bapak pulang, nggak mungkin alat kelamin saya dikirim ke Bapak. Nggak mungkin. Kok gitu? Kan jauh, transport. Bikin sendiri. Pakai air cebokan alat kelaminnya istri. Kalau di sini pakai air cebokan alat kelamin saya. Namanya air asinan. Nggak apa-apa. Yang penting kan sembuh. Bapak mesti minum. Nanti kalau nggak tawar. Penyakitnya nggak larut. Enggak aja. Apa? Enggak. Kenapa? Enggak ngelakuin. Oh iya, nanti pulang dari sini dipraktekin. Kan belum tahu ya. Nah, praktekin. Jadi ibu bangun tidur sebelum pipis wajib cebok alat kelamin ibu. Nah, air cebokannya buat minum Bapak dan buat masak nasi, buat bikin goreng tempe pakai tepung, buat bikin bala-bala, buat bikin sayur asam, buat bikin sayur sop. Semuanya wajib air cebokan alat kelamin ibu. Namanya air asinan, air suwukan, air camahan, air sawanan, air gembokan. Gitu. Ibu bikin, ibu pagi bangun tidur sebelum pipis, cebok dulu alat kelamin ibu, ditampung di ember atau di rantang. Nanti airnya yang di ember air cebokan alat kelamin ibu buat minum Bapak, bikin teh, bikin kopi. Jorok, enggak jorok, lebih jorok air PDAM. Lebih jorok kan alat kelaminnya ibu steril. Saya udah bawa ke lab kemarin, dapat piagam. Steril, enggak jorok. Kalau jorok air PDAM jorok. Itu kan air pakai kaporit. Nanti Bapak diminum. Setiap hari minum. Boleh dimasak, boleh nggak dimasak. Boleh. Jadi bikinnya itu pagi hari aja gitu Pak. Pagi, mau bangun tidur. Itu aja. Ya, sebelum pipis ya. Sebelum pipis. Nanti Bapak sehat. Normal. Oke. Umur Bapak seperti umur 21 tahun. Sehat Pak. Ya, amin. Paling lama 99 hari. Paling lama. Ya, Paling cepat 9 hari. Paling cepat. ya, Tapi minumnya harus setiap hari. ya, Nggak apa-apa. ya. Ya, mau ya. Mau. Itu namanya kenapa minumnya air cebokan alat kelamin istri? Karena Bapak waktu muda suka nyanyain istri. Suka
nyanyain apa namanya? Nyikang-nyikang. Suka nyikang-nyikang istri. Bapak dulu waktu muda merendahkan istri. Nah, sekarang obatnya dibalik. Istri yang obatin, bukan dokter. Nah, obatnya nanti dia sembuh kok. Dulu waktu bapak muda suka menyikang-nyikang istri, suka menyia-nyiakan istri, suka merendahkan istri. Gitu. Jadi bapak suka nyakit hati istri. Nyepelein sehingga istrinya kecewa. Bapak kalau istri ulang tahun harusnya bapak ngucapin selamat ulang tahun. Bapak nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun kalau istrinya ulang tahun. Bapak boro-boro. Bapak malah beliin kue. Boro-boro beliin kue. Harusnya bapak beliin kue. Selamat ulang tahun mama. Ini boro-boro bapak. Harusnya bapak ngucapin selamat ulang tahun mama. Nah, kasih istrinya emas. Gak usah gede-gede. 1 gram aja. 1 gram buat syarat. Boro-boro. Justru anak TK yang kayak gitu Pak. Justru anak TK yang merhatiin istrinya bapak. Bapak kan enggak. Istrinya ulang tahun boro-boro dikasih emas. Ngucapin aja enggak. Boro-boro beliin emas. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Murah. Segram cuma 500.000. 5 juta segram. Ntar beliin. Dia kan ulang tahun. Sambil ngucapin selamat panjang umur. Jangan. Selamat pendek umur. Selamat pendek umur gitu. Oh salah. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa ya. Iya Pak Haji. Oh iya. Yeah. Coba pakai mic. Iya Pak Haji, saya sembunyi. Di Oh, kamar sembunyi. Sendiri, baru pakai headset. Ya. Ketawa. Dia tawa sendiri. Iya. Jadi bapak wajib beli emas dulu 1 gram. Kalau bapak mau sehat. Ya nanti ada aja rezekinya dari Allah. Jadi bapak nanti datang ke Aeon Mall Sentul. Di Aeon Mall Sentul tuh ada toko emas. Bapak tinggal ngomong aja. Saya mau beli emas 1 gram. Buat ulang tahun istri saya. Dan bapak ngucapin selamat ulang tahun mama. Mama sehat. Ini istri bapak lagi kecewa sama bapak. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena bapak nggak ngucapin selamat ulang tahun. Jadi istrinya lagi mutung. Tahu gak mutung? Apa? Ngambek. Ah iya, sakit hati. Beliin emas dah 1 gram, jangan banyak-banyak ya. Nanti selamat panjang umur tulis. Atau selamat pendek umur, maunya gimana? Panjang umur, tuh waras. Jadi bapak harus minum air cebokan alat kelaminnya istri. Bisa? Pertanyaan, kapan bapak terakhir lihat alat kelamin istri? Kapan terakhir? Ada 1000 tahun yang lalu? Ada 100 tahun yang lalu ngelihat alat kelamin istri? Kapan terakhir ngelihat alat kelamin istri? Kapan terakhir? Semalam. Hah? Tadi malam. Tadi malam. Wow, tepuk tangan dong. Gimana tuh bisa ngelihat alat kelamin istri? Kok bisa? Gimana? Caranya gimana? Saya aja belum pernah lihat alat kelaminnya. Bapak udah lihat. Gimana caranya? Caranya Hah? ya gitu lah. Gimana caranya ngelihat? Gitu lah. Hah? Bapak masuk ke dalam rok apa gimana? Atau dibuka celana dalamnya istri? Buka semua. Hah? Buka semua. Lihat. Dibuka. Siap buka semua. Dibuka semuanya. Iya. Bapak ngeliat alat kelamin istri. Gimana bentuknya? Kotak, oval, bulat, lonjong. Gitu lah. Begitulah. Kotak. Alat kelamin istri bentuknya kotak, lonjong, bulat, opal. Upal. Opal. Wah berarti udah somplak dong. Upal ya. Hah? Ya. Gimana? Oh iya. Iya. Bapak kalau ngeliat alat kelamin istri ngaceng apa enggak?
Hah? Enggak itu. Apa? Enggak. 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 Oke. Kapan terakhir alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Yang lama. Ada 1000 tahun yang lalu. Uhuy. Ada 100 tahun yang lalu. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Gak ada. Jadi kapan alat kelamin Bapak diemot sama istri? Kapan terakhir? Mungkin Hah? terakhir Kapan? kira-kira Kira-kira kapan diemot alat kelamin Bapak sama istri? Kapan terakhir? Lali. Yang ngemot istri apa yang ngemot orang lain? istri. Istri. Kapan? Istri. Kapan? Ini minggat hampir berapa puluh tahun Pak itu? Ada 100 tahun. Oh iya. Apa yang ngemot kebo? Apa yang ngemot embek? Baik kali. Embek kan? Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, Bapak nanti obatnya alat kelaminnya istri, alat kelaminnya ibu dicebokin pagi-pagi bangun tidur. Air cebokannya buat masak nasi, buat ngukus pisang, buat bikin minum, bikin teh. Paling lama 99 hari, paling lama. Paling cepat 9 hari, paling cepat. Bapak udah normal, udah nggak minum obat lagi. Gak ketergantungan obat. Bisa? Bisa? Kapan Bapak terakhir ngeremes nenennya istri? Kapan terakhir Bapak ngeremes nenennya istri? Kapan? Kapan? Lupa ya? Udah lupa ya? Nah, Bapak paksain pulang dari sini wajib ngeremes nenennya istri. Bisa? Bisa? Bisa gak? Apa? Hah? Bisa. Ngeremes nenennya istri, bisa gak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Kalau sekarang bisa gak sebentar? Coba diremes dulu nenennya istri. Pegang. Pegang. Pegang dulu, pegang dulu. Nah gitu. Ya, remes ya. Ya, remes ya. 2. Kapan Bapak terakhir ngeremes alat kelaminnya istri? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Lupa. Lupa. Bisa gak? Berani gak ngeremes alat kelamin istri? Berani. Hah? Berani. Coba sekarang, tak lihat. Coba pegang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ah, iya. Besok ya di rumah ya, nanti malam ya. Wajib sehari 3 kali ngeremes alat kelamin istri, sehari 3 kali. Ngeremes alat kelaminnya istri sehari 3 kali. Nanti udah ngeremes, dibalurin di tangan. Nanti Bapak tangannya normal, lemes, ditaruh di muka, remes. Bisa? Bisa? Mau latihan dulu sekarang? Mau latihan dulu sekarang? Nah, ya udah, ditampik sama istri, bes. Nanti sampai rumah praktek ya. Bisa obatnya itu? Bisa? Bisa? Minum air cebokan istri, ngeremes alat kelamin istri, dibalurin di tangan. Remes alat kelamin istri, colek, taruh di mulut biar ngomongnya lancar. Bisa? Bisa? Oke. Ada lagi? Kalau bengkaknya Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Minumnya 1 hari hanya seliter. Bapak minumnya sehari harus seliter. Nggak boleh banyak-banyak. Seliter. Seliter. Dipakai botol. Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Selama pengobatan di RDAI Bapak minumnya harus seliter. Bisa gak seliter? Seliter tuh kalau makan bakso ada kuahnya dihitung. Makan soto ada kuahnya dihitung. Makan Indomie ada kuahnya dihitung. Jadi mesti seliter. Paling banyak 1,5 liter paling banyak. Nanti kakinya sembuh. Bisa? Kedua, Bapak minum kelapa hijau yang direbus selama 9 hari. Nanti normal. Kelapa hijau. Kelapa apa namanya? Wulung atau kelapa apa tuh yang dikupas warnanya pink dalamnya. Harganya sekitar 13.000 apa 15.000 ya.
Nah direbus pakai air. Oh nggak boleh, mesti direbus pakai air. Ya air mendidih direbus sehari 3 kali. Minumnya dibagi 3. Pagi, siang, sore. 1 butir dibagi 3. Nanti penyakitnya sembuh, ginjalnya normal. Ya selama 9 hari. Ginjalnya Bapak bermasalah, nanti obatnya itu. Kelapa hijaunya murah kok, harganya 12.000 apa 13 apa 15.000. 12.000 nanti dipotong ya. Merah-merah, warna merah terus direbus. Bapak minumnya nggak boleh banyak-banyak. Paling banyak seliter termasuk air kelapa itu. Paling banyak seliter, paling banyak. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Selama 99 hari. Nanti kan normal, kita ketemu lagi. Sebulan lagi kontrol, sebulan kontrol, sebulan kontrol. Tidurnya nggak boleh lewat dari jam 9. Jadi jam 9 udah harus tidur. Bapak tidurnya nggak boleh kemalaman, harus jam 9 udah tidur. Bisa gak? Bapak susah tidur. Nanti diempengin, dipentilin sama ibu. Ibu buka BH, dinenenin Bapak tidur. Bayi yang nggak bisa tidur kalau dinenenin tidur gak? Tidur. Jadi Bapak kalau mau tidur minta mentil sama ibu, mentil. Bisa? Bisa gak mentilnya? Mau diajarin apa bisa sendiri? Bisa? Bisa? Udah pernah latihan belum? Dulu kan udah pernah latihan, kan kita bareng latihannya. Mentil sama Mbe di Ancol, di highlight. Kita kan pernah mentil di highlight, di Ancol ya kan? Yeah. Gak mengaku, gue ngaku, maksud lo gak mengaku. Di Ancol, kita pernah di Ancol kan bareng kan, Nenen. Apa? Bawa koper ngangak. Kita dulu pernah nenen bareng di highlight di Ancol, ya kan? Ya kan? Oh ya ngaku. Bapak di meja kotak, saya di meja bunder ya. Gak lah gak Bapak, pokoknya dipentilin nanti tidur ya. Bisa? Harus bisa. Bisa? Harus bisa. Bisa? Pokoknya janji. Bapak harus beliin emas ke istrinya. Beli emasnya di Aeon Mall Sentul. Ya. Beli ya. Ntar duitnya gak punya. Dari Pak Haji, dari saya. Ya beliin emas ya. Gak usah gede-gede. Segram aja. Segram. Buat syarat. Nanti sembuh. Bisa? 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 Oke, sip. Ibu ada pertanyaan? Iya lagi Pak Ustadz. Ya. Pak Haji. Ya. Masih ada Pak Haji. Ada lagi 1 orang yang pinjam emasku Pak Haji masuk di Penggadaian. Tapi sudah ditangani sama polisi, sudah berjalan 5 tahun ini belum dikeluarin. Kalau ibu lupain nanti Allah ganti 10 kali lipat dari emas yang digadein. Ibu lupain, jangan ingat-ingat si bangsat itu, nggak boleh. Ibu lupain, nanti ibu dapat ganti dari Allah 10 kali dari emas yang digadein. Misalkan yang digadeinnya dapat berapa? Saya digadeinnya cuma dapat 5 gram. Nanti digantinya 50 gram. Harganya yang dia ambil uang itu ada hampir 110. Nah berarti digantinya 1 miliar. 1,1 miliar. Itu pasti. Pasti. Tidak ada tamu RD yang gagal. Nggak ada. Pasti. 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 Sembuh ya. Iya, Pak. Terkabul. Bapak sembuh. Bos gimana bos? Iya ada dulu Pak Haji. Apa? Ada penyakitku itu Pak Haji. Sakit apa? Batuk. Tapi sudah di ronsen, sudah seberapa kali di ronsen Pak Haji. Normal. Pernah juga Kalau bapak, kalau ibu batuk obatnya cuma 1. Copot sel dalam ibu, kalungin di leher. Copot sel dalam ibu, kalungin di leher. setiap saat Pak Haji. Ya betul. Copot sel dalam ibu, kalungin di leher. Copot sel dalam ibu, kalungin di leher. Ibu tidur. Besok pagi udah gak batuk. Bu, Iya Pak Haji. kerbo saya lahiran sungsang. Harusnya kepala dulu nih, pantat dulu. Kalau saya manggil dokter hewan 500.000.
Untuk nyuntik 500.000. Ya. Saya nggak goblok. Saya panggil karyawan saya. Her, yang ngurusin sapi siapa? Saya Pak Haji. Lo beli celana dalam berapa harganya? Murah Pak Haji, 25.000. Copot celana dalam lo, kalungin di leher kebo, gue kasih duit 50.000. Alhamdulillah langsung lahir tuh, Bu. Ada kebo saya tadi kemarin pagi. Ini tadi sapi barusan. Namanya Yana. Yan, sapinya udah 2 jam gak lahiran katanya Bambang Anco. Iya Pak, ini gak keluar-keluar, cuman kakinya doang yang keluar, kepalanya enggak. Saya periksa, oh ini masih perawan. Pejantannya terlalu besar. Induknya kecil, jadi anaknya gede sekali. Copot celana dalam kamu, saya kasih 50.000, dikalungin di leher. Enggak sampai 15 menit lahiran. Nah ibu juga copot celana dalam ibu, kalungin di leher, ibu buat tidur. Nanti besok pagi sembuh. Ini Pak Haji satu lagi Pak Haji. Hah? Hai. Apa? Gimana itu suami saya Pak Haji tidak pernah mau keras anunya Pak. Oh nggak ngaceng. Nggak ngaceng. Bisa Bu. Nanti ibu centongin. Minta dong centong. Iya nanti dikasih centong. Ibu dicentongin. Dicentongin pelan-pelan. Nanti ngaceng keras. Centongin nanti keras. Mau berdiri Pak. Nanti enggak. Nanti dia berdiri. Nanti berdiri. Ngaceng. Dicentongin. Ya. Minta centongnya sebentar saja. Nanti ada bacaannya ya. Iya. Ya. Yuk Pak Bos. Ada yang mau diobrolin apa Pak Bos? Ini Pak Haji, dulu saya masih agak sedikit trauma Pak Haji gini. Apa? Trauma. Trauma. Traumanya gini Pak Haji, setiap saya punya rezeki lebih, itu bukan pasti Pak Haji, yang saya alamin kemarin itu anak selalu sakit Pak Haji. Dan sakitnya itu awal-awal ada rezeki lebih, anak tiba-tiba hampir satu badannya itu bernanah semua Pak Haji. Ya kan, hampir bernanah semua dari tangan. Itu anak masih umur 3 tahun. Saya sampai ke dokter spesialis pun hampir angkat tangan. Karena bingung mau ngasih obatnya apa. Tapi ya saya sabarin, telatenin. Sampai saya uang habis semua, baru anak sembuh. Setelah ada rezeki lagi, anak yang paling kecil, masih bayi. Harus dirawat bolak-balik hampir 1 tahun Pak Haji. Bolak-balik ke rumah sakit. Anak kelihatan sehat, katanya dokternya ini sakit. Jadi hampir setahun lebih saya bolak-balik. Pertanyaannya apa? Ya itu maksudnya kenapa bisa sampai kayak gitu, dan saya harus kayak gimana nih Pak Haji gitu tuh. Saya jadi agak takut gitu tuh. Bos, kalau anak sakit emang mesti sakit bos. Karena kan banyak dokter-dokter pada ijab di RDAY. Pasiennya banyak kata anak yatim. Amin. Pasiennya banyak. Nah kena anak lo. Maksudnya supaya misalkan ini sih Allah ngasih rezeki lebih lagi gitu tuh Pak Haji. Gampang kalau anak lo sakit nggak mau ke dokter gratis. Copot copot baju lo yang bekas pakai. Dipakein ke anak lo. Nanti besok pagi udah sembuh. Nggak usah ke dokter. Iya Pak Haji. Baju papahnya yang bekas pakai. Buat pakai baju anaknya atau buat selimut anaknya buat tidur sembuh. Jadi nggak usah ke dokter, mau sakit apa aja sembuh. Obatnya baju papahnya, yang bekas pakai dikalungin dipakai sembuh. Bisa? Bisa Pak Haji, bisa. Ibu apa lagi? Assalamualaikum Pak. Saya pulang dari sini. Ya. Kan yang kemarin mau lebaran sampai sholat kan di sini. Ya. Mohon maaf, saya nggak sempat pamit. Ya. Nggak sempat ngucapin halal bihalal, mohon maaf lahir batin. Iya ya. Nah baru sekarang saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Saya kesini merepotkan Pak Haji. Nggak apa-apa. Mohon sehat, mohon suami saya sehat. Ibu bisa kan bikin air cebokan kan? Ya. Pagi-pagi ya. Ya siap. Sebelum pipis ya. Ya. Jangan Terus, pipis dulu. Ya. Terus Pak Haji, saya pulang dari sini seminggu kemudian tanggal 27 saya mulai sewa warung. Jadi di warung itu ada warung sama buat tempat tidur. Gitu. Jadi saya sekarang udah pindah ke kontrakan yang baru itu. Sama bapak berdua. Ya. Jadi saya sudah mulai usaha. Yang dijual apa? Untuk sementara waktu mie ayam. Oh mie ayam. Mie ayam itu
sama Mie-nya beli apa bikin? mie ada yang nyetorin Ada yang gitu. nyetorin. Terus kalau Ayamnya saya buat bikin. sendiri, sama baksonya saya buat sendiri Pak Haji. Oh iya. Gitu. Terus Mae yang suka bantuin itu jual lauk-lauk mateng, ya nasi gitulah pokoknya. Jualan apa? Nasi, Di mana? ya di tempat itu. Oh, di warung yang ibu kontrak itu. Iya, jadi ada etalase 2, Ya. yang satu buat saya mie ayam bakso, Ya. yang satu etalasenya buat Mae jualan makanan lauk-lauk matang gitu Pak Haji. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Permintaannya, saya mohon doanya bagaimana supaya itu rezeki lancar, bisa buat biar bisa punya rumah lagi, bisa umroh haji kayak orang-orang gitu loh Pak Haji. Bisa Bu, nanti ibu pulang dari sini, saya kasih duit 500.000. Saya kasih duit 500.000, ibu makan di mie ayam Yunus Tebet, pasar Tebet. Jadi ini pasar Tebet, sampingnya ada gang, rumah makan mie ayam Yunus. Ibu makan di situ. Ibu perhatiin, nggak pernah sepi rumah makan itu, ramenya luar biasa. Nah, nanti ibu sambil manggil rumah mie ayam Yunus. Coba lihat di YouTube, di TikTok Bu. Mie ayam Yunus Tebet. Mie ayam Yunus. Mie ayam Yunus Tebet. Saya Samping pasar Tebet. samping pasar Tebet. Ya, sampingnya. Bilang aja Pak Haji Dwi, dia pasti kenal. Mie ayam Yunus. Saya di situ terkenalnya mie ayam jamur. Cuman ini di pasaran tuh jamurnya belum ada gitu Pak Haji. Enggak, mie ayam Yunus aja. Ibu makan. Iya. Nanti ibu sambil makan mie ayam Yunus, ibu sambil ngomong, pasti saya rame kayak gini. Pasti saya rame. Nah, ibu makan minimal 1 jam, paling lama 2 jam. Ibu jangan pindah pantat. Biar nanti pembelinya sama kayak begitu. Oke, iya. Ya, makannya siang jam 11. Iya. Jam 12 boleh makannya siang. Pas matahari di atas, ibu makan. Jadi ibu saya kasih 500. Jam 12 ya Pak Haji? Ya, ibu saya kasih 500.000. Anggap aja ibu nggak dagang hari itu, saya ganti 500.000. Iya. Ibu makan, sambil makan namanya bakmi mie ayam Yunus, pasar Tebet. Ya, pasar. Sampingnya pasar Tebet. Iya. Ibu tanya, Pak parkir, di mana mie ayam Yunus? Iya. Enak banget Bu. Iya. Nah, sambil makan ibu bilang, pasti saya, sambil ibu lihat yang makan, pasti rame kayak begini, pasti rame. Saya pasti rame. Sambil ibu jajalin. Enaknya di ayamnya. Apa enaknya di mana? Ibu nyontek nanti bikin kayak begitu. Bohong nggak rame. Iya. Terus gini Pak Haji, ada fenomena yang aneh. Gitu ya. Di warung mie ayam ini pas rame jam 11, jam 12 itu kan rame gitu Pak Haji ya. Itu tiba-tiba ada laler hijau itu yang segede-gede gini Pak Haji. Itu rame sekali itu. Jadi orang mau makan itu kan, ini apa sih gitu sih. Ibu mesti copot celana dalam ibu, taruh di atas. Lebih tinggi dari kepala, nanti nggak ada laler hijaunya. Di atas Mak. Di atas kontrakan warung ibu, cari yang di atas disempilin celana dalam ibu. Kalau saya di atas plafon tuh, celana dalam saya ada di atas plafon. Banyak, ada 9 biji. Jadi celana dalam yang habis saya pakai gitu? Yang bekas pakai, taruh di atas. Biar ngilangin laler hijaunya nanti nggak ada. Ya, jadi keanehan kayak gitu Pak Haji. Ya. Terus ada yang datang gini, Bude, kenapa? Bude harus cari tempat lain gitu. Justru tempat ibu tuh pesugihannya banyak buat manggil rezeki. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, Amin. bisa haji, bisa umroh, lunasin utang ya Pak Haji. bisa lunasin utang. Itu tempatnya manjur. Amin. Tinggal ibu copot celana dalam ibu, taruh di atas. Di atas, ya taruh paling atas. Di mana aja taruh paling atas. Iya. Itu ada yang datang lagi, ntar dia apalah. Mas, aku dapat kontrakannya di sini. Kalau saya suruh pindah kemana? Sampai saya bilang gitu loh Pak Haji. Jangan aneh-aneh deh. Saya bilang gitu. Saya bilang ini bocah datang kayak gitu ngomong apa sih gitu. Jadi karena jangan, itu kontrakan ibu bikin ibu kaya raya. Jangan. Amin. Jangan ya. Itu
pesugihannya banyak banget. Kita tinggal pakai bekas orang aja tuh, bekas pesugihan orang. Oh gitu. Gak berfungsi, nanti ibu tinggal pakai aja. Saya yang lanjutin gitu Pak Haji. Ya, caranya ibu mesti makan dulu mie ayam Yunus. Ya. Mie ayam Yunus yang di Tebet. Ya. Ah, ibu contek. Ya. Panggil tuh, pembelinya sama, pembelinya sama. Pembelinya sama, pembelinya sama. Ya. Itu. Jadi gini bu, nyontek sama yang udah sukses. Ya. Kalau kita supir Grab car, contek sama Bluebird Ya. yang udah sukses. Betul. Jangan nyontek sama yang nggak sukses, Ya. harus yang orang sukses. Iya makanya kadang ada orang datang tuh kayak apa ya Pak Haji, kayak menggoda gitu loh Pak Haji. Jangan. Menggoda, manas-manasin gitu. Nggak apa-apa namanya. Semua orang kan godaan bu. Nabi Muhammad aja digoda banyak. Iya. Harus kuat, tenang aja. Iya. Ya, ibu nanti makan bakmi Yunus. Bakmi Yunus ya Pak Haji. Bakmi Yunus Pasar Tebet. Iya. Ibu duduk sambil ibu ngomong. Pasti langganan saya kayak gini. Pasti langganan saya gini. Ada fenomena lagi, waktu baru-baru ini pembantu setiap hari makan. Tapi minggu kedua ini kok melengkos gitu loh Pak Haji. Ntar enggak. Setelah ibu udah makan bakmi Yunus enggak. Gitu. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Buat makan bakmi Yunus. Saya kasih 500.000. Bapak diajak ya Pak. Besok makan bakmi Yunus ya. Ya, dia kenal sama saya, bilang aja saya disuruh Pak Haji Dwi. Saya disuruh Pak Haji Dwi gitu. Makan, terbayar, murah kok. Cuman berapa belas ribu. Bos sudah pernah makan? Oh, di mana rumah lo? Hah? Oh, Cirebon. Nanti Bapak diajak. Fenomena aneh itu pada bisa dibaca orang gitu loh Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti kalau ibu udah pakai celana dalam taruh di atas, ketutup, nggak kelihatan. Bisa? Iya, terus ada temen gini, warungmu itu di mana sih? Aku lewat bolak-balik kok nggak ketemu gitu. Iya, karena ketutup. Oh, Nanti kalau ibu udah pakai celana dalam di atas, enggak. gitu ya. Iya. Bu, Iya, ibu nanti makan di bakmi ayam Yunus, iya, Tebet. iya. Warungnya kecil, tapi yang makan padat, penuh, antri, luar biasa. Aneh. Dibungkus, ibu mau tahu dibungkus. Iya. Spesialnya 15. Spesialnya 15, yang nggak spesialnya 5. Mau tahu harganya? 730.000. Orang pada nenteng. Bolak-balik aja pada nenteng. Kok bisa Pak Haji? Ibu samain nanti pesugihannya. Amin, Bisa? ya Allah. Iya. Ya. Iya, amin. Yo, ibu, apa? Saya bertanya Pak Haji, apa mungkin saya Apa? dosa sama Allah karena kenapa selalu ketipu Pak Haji pertama sekali itu ada sepupu saya Pak Haji dipinjamin apa namanya itu sertifikat rumah, dia cicil sebagian Pak Haji lalu dia tinggalkan, jadi saya yang cicil kembali Pak Haji. Jadi saya Nanti gini Bu, kalau ibu pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, nggak akan kena tipu. Masih juga celana dalam dibalik, kaos kutangnya dibalik nih, nggak kena tipu, enggak. Alhamdulillah selama saya kenal Pak Haji, Ya, saya lakukan itu Pak Haji. iya. Iya selama. Celana dalam dibalik ya, Iya, Pak Haji. BH dibalik ya. Iya, itu yang digantung celana dalam di atas pintu Pak Haji. Ya, itu untuk manggil pelanggan. Itu untuk manggil pelanggan. Pada saat Untuk manggil pesugihan. itu Pak Haji, waktu saya berniat bilang pasti anakku dilamar bulan 7 ini pasti. Alhamdulillah terkabul Pak Haji. Iya. Ya. Bisa saya tinggal 1 minggu kah Pak Haji di sini? Saya mau Bisa. pergi berenang dulu sama anak-anak di sini. Bisa Bu, bisa. Alhamdulillah. Bisa. Ya, makasih Pak Haji. Masnya ada pertanyaan lagi? Ya gini Pak Haji, sekarang kan ibaratnya saya yang nanggung utang nih Pak Haji ya. Makanya saya kesini minta saran Pak Haji supaya saya ibaratnya sekarang kan pelaku usaha juga Pak Haji, ya jualan spare part itu. Ibaratnya saya bukan kerja di orang gitu tuh.
Tapi ada rekan kerja saya yang nggak mau ngebantuin saya nih Pak Ji. Ini jualin barang saya, nanti nanti dapat lebihannya sekian bagi hasil gitu Pak Ji. Nah, maksudnya supaya omsetnya jualan saya makin banyak gitu tuh Pak Ji. Soalnya kan saya kelilingnya kan sampai dari Cirebon, Tasik, sampai ke Wonosobo Pak Ji naik motor. Kelilingnya. Jadi ke bengkel-bengkel, ke toko-toko spare part gitu tuh Pak Ji. Maksudnya supaya omset saya bisa gede gitu Pak Ji. Jadi kan penghasilan saya kan mencukupi gitu tuh Pak Ji untuk keluarga gitu tuh Pak Ji. Ya, jadi gini bos. Bos paksain baca Quran, ibu paksain baca Quran, ibu paksain baca Quran. Aldi Taher. Aldi Taher hobinya baca Quran tuh, artis. Mantan suaminya Dewi Persik. Baca Quran. Walaupun selembar, walaupun seayat baca Quran. Itu buat tolak bala. Bisa gak? Baca Quran ini wajib. Selembar, 2 lembar. 1 juz boleh, 2 juz boleh. Bisa ya? Pakai mic. Pak Haji suruh bangun jam 00, saya laksanakan, saya baca Quran sampai azan subuh. Kadang cukup 12 juz, kadang juga tidak Pak Haji. Oh, nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Iya Pak. Jangan bolong ya. Iya. Besok ngaji lagi. Walaupun cuma seayat, baca lagi. Iya. Aldi Taher, rezekinya nggak berhenti-berhenti. Artis Aldi Taher, baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. Nggak pernah berhenti, bagus. Aldi Taher, mantan istrinya Dewi Persik. Tapi itu burgernya rame. Itu ngajinya Pak Haji apa dibaca cepat atau dibaca lambat? Cepat boleh, lambat boleh. Ibu maunya apa? Kalau lambat sedikit. Ya udah cepat. Oh, iya. Tapi urutan ya. Iya. Gak boleh milih-milih surat ya. Gak boleh. Dan saya kalau belum puasa Pak Haji kadang hatam 5 kali. Biarpun sebelum saya kenal sama Pak Haji. Boleh. Tapi ya kenapa banyak anugerah yang dikasih sama Allah sama saya Pak Haji. Boleh. Paksain ya. Iya makanya saya paksain datang boleh. Pak Haji. Bapak paksain ya. Ibu bisa ya baca Quran ya. Insya Allah. Selembar. Minimal setengah lembar ya. Nah yang satu lagi Pak Haji, yang saya cerita anak saya, bagaimana ini jodohnya biar. Nomor 1, ngobatin dia dulu gimana? Nanti kalau dia udah sembuh, baru ngobatin warungnya ibu dulu gimana? Baru nanti anaknya. Iya. Jadi ini sembuh, besok pagi ibu paksain makan di bakmi Yunus. Paksain, mau hari apa aja, mau Senin boleh, mau Selasa boleh. Pokoknya sempetin waktu makan bakmi Yunus. Ajak mak, suruh Pak Haji makan bakmi Yunus. Tebet mak, ikut. Jauh, udah Pak Haji udah ngasih duit nih buat makan. Makan bertiga, naik Grab, murah kok, cuman 70.000. Makan. Panggil mak, ibu panggil. Pasti nanti pembelinya sama kayak bakmi Yunus. Pasti pelanggannya kayak bakmi Yunus. Pasti ramenya kayak bakmi Yunus. Pasti. Nah, nanti. Bisa? Bos, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ibu, apa? Yang kemarin privat 10 juta itu loh Pak Haji, yang bawa sapi. Pertanyaannya apa? Dia gini, Bude kalau Bude sowan Pak Haji, saya bisa telepon nggak gitu? Boleh. Izin ini. Boleh. Gampang kan kalau dipraktekin? Iya. Gampang. Ibu gampang kan? Jangan bilang susah. Tidak, kan belum dimulai. Pak Haji selalu kok baca Quran Pak Haji. Ya, pasti. Alhamdulillah. Dan jangan bolong ya. Iya Pak Haji. Tidur jam 11 malam Pak Haji. Kadang-kadang sampai setengah 12. Karena anak yang paling kecil kan umur 3 tahun kan susah tidur nih Pak Haji. Jadi harus tidur dulu dia, baru saya bisa tidur. Jadi pas saya tidur bangun-bangun kadang-kadang jam 3 baru bangun gitu tuh Pak Haji. Itu nggak masalah Pak Haji? Nggak masalah. Iya bos.
Iya bos. Ya. Ya. Ini wajib kemarin kan tetap belum ditanyakan, lupa. Sebenarnya sih saya juga ada masalah rumah tangga saya itu kan gini Pak Haji, istri saya itu ya sebenarnya ya saya pikirannya ngusir kayak gitu loh. Bos, semua perempuan kalau laki-lakinya nggak punya duit, emang perempuan pada galak bos. Tapi nanti kalau duit lo banyak, dia sayang banget sama lo. Sayang bos. Tenang aja, ntar gue ajarin kapan lo senggang kemari. Cara menaklukkan istri yang galak. Istri yang judes. Gampang ntar gue ajarin ya. Kapan lo kemari kesini ya. Tinggal datang aja ngomong, ntar gue suruh masuk ngobrol kita. Bisa? Bisa? Soalnya ini kan sekarang saya lagi sibuk banget. Ini apa? Jual beli sapi, alhamdulillah kemarin ngamalin ilmunya Pak Haji. Oh udah ngamalin ilmu gue, jual beli sapi, alhamdulillah hasilnya. Wow, alhamdulillah. Ya udah nanti kalau habis jualan sapi nanti kemari kita ngobrol ya. Habis jualan sapi nanti ngobrol, ntar gue ajarin caranya kaya raya punya kandang 1000 meter ya. Iya, nanti istri lo kalau duit lo banyak, istri lo kelepok-kelepok dah. Semua perempuan mah kelepok-kelepok bos kalau lihat suaminya banyak duit. Ya. Hmm. 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 Nggak apa-apa, nanti lo fokus dagang dulu, baru nanti gua ajarin. Lo fokus dagang dulu ya. Fokus dagang dulu tuh pakai ilmu RDAE. Enggak, ntar enggak. Enggak, langgeng. Ntar gua ajarin. Enggak, langgeng ya. Langgeng, oke? Langgeng. Uang bibit itu manfaatnya buat apa? Buat manggil, tapi itu nggak perlu ibu. Yang penting bapak sembuh dulu. Ya. Yang penting ibu dagangannya rame dulu. Yang penting ibu bisa umroh bareng sama bapak. Berangkat haji bareng bapak. Amin. Baru kita tahap terakhir anak nikah. Lunas utang. Lunas utang. Kebeli rumah ya. Punya rumah. Oke. Amin. Terkabul ya. Terima kasih. Sip. Terima kasih.